Dekan, tujuan Yun Qingyan datang ke perguruan tinggi Singkong adalah untuk Goa Api Lotus. Aku tidak tahu apakah dia punya motif tersembunyi. Tapi dia mengatakan satu kata, alam ekstrim. Ucap Liu Han melaporkan informasi Yun Qingyan kepada dekan. Alam ekstrim? Dekan terkejut. Kemudian dekan mulai menjelaskan dengan berkata. Setelah guru leluhur kita, pedang angin tanpa aurora menjadi legenda. Belum ada orang yang melangkah ke alam ekstrim di benua ini selama 3.000 tahun. Alam ekstrim adalah batas dari setiap alam. Seperti yang diketahui semua orang, semua seni bela diri, alam bintang, Xinjing, alam bulan, Yuejing, alam matahari, Yangjing, dan bahkan alam bawaan, Xian Tianjing, semuanya dibagi menjadi 9 tingkatan dari tingkat pertama hingga ke-9. Namun, kenyataannya, hanya ada sedikit jenius puncak yang bisa memasuki level ke-10 dari setiap alam. Tidak peduli di tahap mana mereka memasuki alam ekstrim, mereka yang masuk ke alam ekstrim ditakdirkan untuk melampaui makhluk bawaan. Jika ini masalahnya, bahkan aku harus menggunakan basis pelatihanku, dan akan mencoba yang terbaik untuk secara paksa menekan api langit kerusuhan di Goa Api Lotus, jadi aku dapat mengirim Yun Qingyan ke dalam gua untuk melakukan terobosan. Namun, harganya terlalu tinggi, dan aku tidak bisa begitu saja mempercayai kata-katanya. Begini saja, aku akan mengatur 3 misi ujian murid suci untuknya. Di satu sisi, aku bisa melihat apakah dia memiliki potensi untuk mencapai alam ekstrim. Di sisi lain, aku bisa menguji kesetiaannya kepada perguruan. Ucap dekan. Dekan, jika 3 murid suci lainnya menekannya, haruskah aku diam-diam membantunya? Tanya Liu Han. Tidak perlu. Jika demikian, aku khawatir Sututu tidak akan puas. Lagi pula, ketika dia ditekan, aku juga hanya menutup mata. Dan juga, jika dia tidak bisa menahan penindasan dari mereka, Yun Qingyan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi murid suci. Jawab dekan. Selain itu, aku juga akan mengatur Sututu untuk berpartisipasi dalam misi kali ini. Permata yang belum dipahat tidak berkilau, inilah saatnya untuk membuat Sututu bersinar. Lanjut dekan. Scan beralih waktu ke pagi hari berikutnya. Tok tok tok. Kakak Yun, aku Sututu, buka pintunya, aku temanmu Tutu. Kakak Yun, cepat keluarlah dan bantu aku, jika kamu tidak membuka pintu sekarang, aku akan lari. Teriak Sututu memukul terus pintu tempat tinggal Yun Qingyan. Pintu terbuka, terlihat Sututu yang kelelahan. Kenapa? Tanya Yun Qingyan. Kakak Yun, terjadi sesuatu. Mereka menugaskanmu misi ujian murid suci. Tapi, entah kenapa mereka melibatkanku juga. Ucap Sututu terlihat panik sampai mengguncang-guncangkan tubuh Yun Qingyan. Hanya menyelesaikan misi saja, kamu takut? Tanya Yun Qingyan. Kakak Yun, ini adalah tugas memusnahkan para bandit, dan itu harus memusnahkan bandit di Gunung Langya. Teriak Sututu. Sial, dekan ingin kita membunuh semua bandit di Gunung Langya. Bahkan pasukan dinasti Tianyuan tidak dapat memusnahkannya, tetapi mereka meminta kita berdua untuk memusnahkannya sekarang. Kakak Yun, beritahu seberapa kamu yakin dapat menyelesaikan misi ini. Jika tidak lebih dari 50%, aku akan lari sekarang. Meskipun jika aku gagal menjadi murid suci, aku lebih baik menjadi pecundang daripada kehilangan nyawaku. Ucap Sututu terlihat panik dan ketakutan. Sututu ini benar-benar hebat. Padahal, dia punya kemampuan tapi dia selalu bertingkah seperti orang lemah. Gumam Yun Qingyan. Hanya kita berdua yang ada dalam misi ini? Tanya Yun Qingyan. Betul baiknya kalau hanya kita berdua saja. Tapi, masih ada juga tim siswa bagian dalam perguruan yang dipimpin oleh 3 guru bagian dalam perguruan tinggi. Mereka berjumlah 100 orang. Saat kita mengerjakan misi ini, kita tidak boleh diketahui oleh mereka bahwa kita adalah siswa kelas jenius. Jika tidak, misi ini akan dianggap gagal. Selain itu, kita harus memastikan bahwa selama menekan para bandit, korban tewas di tim ini tidak boleh melebihi 5 orang. Ucap Sututu. Tidak bisa mengungkap identitas kita, tapi tetap harus menjaga mereka? Ucap Yun Qingyan. Ini benar-benar merepotkan. Lanjutnya. Kak Yun, ini bukan tentang itu merepotkan atau tidak. Ucap Sututu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang berbunyi. Yun Qingyan, Sututu, waktunya telah tiba, ayo berangkat ke Gunung Langya. Sialan, orang-orang ini datang begitu cepat.
Ucap Sututu. Heh, kita gunakan cara yang sesuai dengan kondisi saja. Ucap Yun Qingyan. Scan beralih ke perbatasan luar Gunung Langya. Misi ini sebenarnya sangat sulit, ternyata mereka mengatur 2 orang dari perguruan luar untuk membantu kita. Ucap orang sebelah kiri. Kurasa mereka adalah kerabat dari orang tinggi, aku benci pecundang yang mengambil jalan belakang begini. Ucap orang sebelah kanan. Tiba-tiba seseorang datang, berlutut dan berkata, Guru, aku minta izin untuk berbicara. Guru, Tuan Muda kami menyuruhku untuk menyerahkan surat ini kepada kalian. Ucap orang itu. Ketiga orang itu membaca surat itu. Ini. Ucap salah satu orang yang berada di tengah. Ini surat dari Shang Guanyu. Permintaan Tuan Muda ada di dalam surat, jika kalian menyelesaikan ini, dia akan memberi kalian hadiah. Ucap pengantar surat itu. Ketiga guru itu saling menatap. Salah seorang guru membakar surat itu dan berkata, beritahu Tuan Mudamu. Kami akan melakukan yang terbaik, lanjutnya, dan ketiga guru itu menatap Yun Qingyan dan Sututu. Murid-murid, berhenti. Mari kita mendirikan kemah di pinggiran Gunung Langya untuk istirahat malam, kita akan mulai membasmi para bandit besok. Kami tidak akan pernah kalah kepada musuh, Yun Qingyan, Sututu. Kalian berdua adalah murid dari perguruan luar, kalian tidak bisa berbuat banyak saat melawan para bandit. Mengapa kalian tidak pergi ke pegunungan dan mengamati medan untuk kami hari ini, kemudian menyerahkan petanya besok pagi? Perintah salah seorang dari ketiga guru tersebut. Apa? Teriak Sututu terkejut. Aku tidak memintamu untuk menggambar peta seluruh Gunung Langya, hanya menggambar dalam jarak 300 km saja. Kamu hanya perlu mengamati semua aliran, lubang, dan goa dengan jelas. Ucap guru itu. Orang tua ini, kamu sengaja mengerjai kami? Teriak Sututu marah. Haha, 2 orang tak berguna dari perguruan lain ini memang sial, ini adalah tugas yang mustahil dilakukan. Mereka seharusnya tidak terlibat dalam misi kali ini, mereka pantas mendapatkannya. Dengan stamina mereka ini, mereka butuh waktu setidaknya 2 bulan untuk berjalan-jalan di area sejauh 300 km di sini. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan tugas ini, guru dapat menyingkirkan mereka, bisik orang-orang. Ayo, bangun tenda untuk istirahat, lanjutnya. Kamu! Teriak Sututu. Kakak Yun, ini pasti Shang Guanyu yang membuat masalah. Misi ini sangat penting, mengapa kita tidak membunuh ketiga orang tua ini dulu? Kita hanya perlu mengontrol korban tewas tidak lebih dari 5. Bisik Sututu kepada Yun Qingyan. Jika membunuh mereka, kamu lalu ingin bertanggung jawab atas orang-orang ini? Tanya Yun Qingyan. Kamu benar. Murid-murid bodoh ini akan membuatku gila. Hal yang paling menyebalkan dalam hidupku adalah berurusan dengan orang bodoh. Ucap Sututu. Tapi aku tidak mau membiarkan mereka menggertak kita. Di Pulau Tengah Danau, aku takut dengan ancaman Yun Hai, tetapi sekarang, aku siap untuk menampilkan seluruh kekuatanku. Aku tidak akan membual, jika mereka semua berkumpul aku bisa menampar ratusan siswa ini sampai mati. Ucap Sututu. Mari kita pergi. Jika Sututu terus berbicara, dia mungkin bisa membual di sini sepanjang hari. Gumam Yun Qingyan sambil menarik Sututu. Ayo pergi, aku sudah familiar dengan medan Gunung Langya, ayo kita putari saja dan beritahu mereka situasinya. Jika mereka tetap tidak tertarik, kita bisa memberi mereka pelajaran. Ucap Yun Qingyan melempar Sututu. Terlihat Yun Qingyan dan Sututu melompat di atas dahan pohon. Kakak Yun, kita sudah berlari lebih dari 200 mil, kenapa kita masih dikelilingi hutan? Jangankan para bandit, kita bahkan tidak melihat binatang buas. Ucap Sututu. Bagaimana, kalau kita langsung pulang saja? Tanya Sututu. Tapi Yun Qingyan mengabaikan ucapan Sututu. Kakak Yun? Teriak Sututu. Gunung Langya. Sama persis dengan 3 tahun lalu. Disinilah saat di mana aku masuk ke badai ruang dimensi, dan masuk ke dunia dewa. Mengunjungi kembali tempat memori masa lalu, ini sungguh dipenuhi begitu banyak memori. Gumam Yun Qingyan. Hei, Kakak Yun, jika kamu terus berjalan, kita akan berlari sejauh 300 km. Ucap Sututu menyadarkan Yun Qingyan. Kamu tunggu aku di sini, aku akan pergi ke suatu tempat. Ucap Yun Qingyan. Jurang tanpa akhir ada di depanku, pasti ada rahasia besar di dalam sana. Gumam Yun Qingyan.